Welcome back to my channel Taruna Indonesia TV. Dan mohon maaf kalau suara saya agak serak karena emang sudah benar-benar rasanya sakit dan juga kegiatan yang begitu padat di sini. Jadi ya kakak ingin menyempatkan waktu untuk berbagi materi tentang tes wawasan kebangsaan untuk adik-adik, oke? Jadi sesuai dengan janji kakak ini, kakak akan berbagi ilmu tentang seleksi kompetensi dasar untuk adik-adik yang ingin mengikuti calon taruna pola pembibitan, oke? Jadi seperti film-film sebelumnya yang adik-adik sudah ketahui bahwasannya ada 8 sekolah kedinasan yang siap menerima jalur pola pembibitan. Bagi adik-adik yang mungkin belum tahu sekolahnya itu apa aja, nanti kakak sertakan linknya di bawah dan silakan ditonton kembali. Dan nanti adik-adik akan tahu sekolah-sekolah mana aja yang siap menerima jalur pola pembibitan, oke? Nah, sesuai dengan judul atau thumbnail video kakak kali ini, kakak ingin menjelaskan ringkasan materi mengenai tes wawasan kebangsaan atau TWK. Jadi seperti yang adik-adik ketahui bahwa dalam tes SKD itu ada 3 jenis soal, yaitu TWK, TIU, dan juga TKP. Nah, pada section hari ini kakak akan menjelaskan tentang tes wawasan kebangsaan. Baik, jadi yang pertama yaitu ada materi mengenai Pancasila. Nah, dari Pancasila ini yang harus adik-adik pelajari mengenai rumusan-rumusan Pancasila. Nah, rumusan-rumusan Pancasila ini tentu adik-adik setelah pelajari ketika SMP ataupun SMA bahwa ada beberapa pahlawan atau yang dulu kita sebut sebagai pahlawannya sebelum kemerdekaan merumuskan Pancasila. Yang pertama tentu ada Muhammad Yamin, tentu adik-adik pasti tahu. Kemudian ada Dr. Supomo, kemudian ada Insinyur Soekarno, dan yang keempat itu ada Piagam Jakarta, dan yang terakhir ada PPUPKI, oke? Dan PPKI terakhir. Nah, jadi itu harus adik-adik harus adik-adik pelajari bahwasanya di sini juga ada konstitusi RIS, undang-undang sementara, undang-undang dasar 1945. Kemudian ada versi yang berbeda dan juga versi populer. Nah, di sini adik-adik harus benar-benar mempelajari tentang rumusan-rumusan Pancasila yang tadi kakak sebutkan. Nah, ini salah satu kisi-kisi yang mungkin adik-adik bisa persiapkan sebelum adik-adik mengikuti seleksi kompetensi dasar, oke? Kemudian yang kedua itu tentu ada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mungkin untuk TWK ini kakak nggak terlalu begitu memahami TWK, tapi untuk TIU dan juga TKP mungkin kakak bisa berbagi pengalaman ke adik-adik di sini. Makanya kakak bacakan tentang materi-materi yang mungkin akan keluar, setidaknya ada beberapa yang keluar dan sama persis mungkin. Nah, untuk Undang-Undang Dasar 1945 ini adik-adik tinggal mempelajari atau adik-adik mempelajari tentang pengertian konstitusi. Kemudian macam-macam konstitusi. Nah, macam-macam konstitusi ini terdiri dari konstitusi tertulis yang disebut dengan Undang-Undang Dasar, kemudian ada konstitusi tidak tertulis yang disebut dengan konvensi. Kemudian sifat-sifatnya itu tentu berbeda berdasarkan jumlah pasalnya. Nah, yang pertama ada fleksibel, artinya pasal-pasal dalam konstitusi jumlahnya itu sedikit sehingga mudah untuk dirubah. Kemudian ada rigid, artinya pasal-pasal dalam konstitusi yang jumlahnya banyak dan tentu sulit untuk dirubah. Di sini pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini adik-adik juga harus mempelajari tentang sejarah amandemennya. Jadi dalam kurun waktu 1999 sampai 1999 sampai 2002, Undang-Undang 1945 ini mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Nah, itu harus adik-adik juga pelajari.
Kemudian naskah Undang-Undang Dasar 1945, adik-adik juga harus pelajari ini, khususnya mengenai pembukaan, kemudian batang tubuh, kemudian 4 pasal aturan peralihan, dan juga 2 ayat aturan tambahan serta penjelasannya. Ini harus adik-adik persiapkan juga. Nah, kemudian ada yang namanya sejarah dari Indonesia. Ada sejarah awal dimulai dari Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kemudian ada periode berlakunya Undang-Undang 1945. Kemudian ada periode berlakunya Konstitusi RIS dari Konstitusi RIS 1949, kemudian ada periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950, kemudian ada Undang-Undang 1945, itu hasil Dekret Presiden, kemudian ada periode kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Ini adik-adik harus benar-benar pelajari sejarahnya. Minimal yang dipelajari atau diingat itu waktu dan tanggalnya, tanggal proses kejadiannya atau peristiwanya, oke? Nah, kemudian ada periode Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru, kemudian ada periode 12 Mei 1998, dan periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 ini di amandemen terdiri dari pembukaan, ada 4 alinea, kemudian batang tubuh, 37 pasal, dan 16 bab. Nah, kemudian adik-adik juga harus mempersiapkan ini, yaitu berbagai penyimpangan terhadap konstitusi. Yang pertama itu ada penyimpangan terhadap Undang-Undang 1945 periode 1945 sampai 1949. Kemudian ada penyimpangan terhadap Undang-Undang RIS 1949. Kemudian ada penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kemudian ada penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 periode 1959 sampai 1965 atau yang kita sering sebut itu Orde Lama. Kemudian penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 periode 1965 sampai munculnya Gerakan Reformasi 1998. Nah, ini yang paling penting perlu juga adik-adik pelajari dalam soal TWK, yaitu proses amandemen Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945, yang terdiri dari kesepakatan dasar dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kemudian tahap-tahap amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap pertama diputuskan dalam sidang MPR pada tanggal 19 Oktober 1999, kemudian tahap kedua diputuskan dalam sidang MPR pada tanggal 18 Agustus 2000, kemudian tahap ketiga diputuskan dalam sidang MPR pada tanggal 9 November tahun 2001, dan yang terakhir tahap keempat diputuskan dalam sidang MPR pada 10 Agustus tahun 2002 tentunya. Nah, kemudian yang perlu adik-adik pelajari juga tentang struktur ketatanegaraan yang ada di Indonesia, oke? Yang terdiri dari yang pertama tentu sebelum diamandemen Undang-Undang Dasar 1945, jadi yang tertinggi itu adalah Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian MPR, baru DPA, Presiden, DPR, BPK, dan MA. Nah, setelah diamandemen Undang-Undang 1945, yang tertinggi sekarang itu Undang-Undang Dasar 1945. Baru di bawahnya ada MPR yang terdiri dari DPR, DPD, kemudian Presiden, kekuasaan kehakiman, BPK, dan KPU. Nah, itu yang setelah diamandemen. Kemudian untuk materi TWK selanjutnya yang harus adik pelajari yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika, yang terdiri dari penemuan dan landasan hukum dari Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Kemudian ada konsep dasar dari Bhinneka Tunggal Ika juga harus adik-adik persiapkan, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Apa aja prinsip-prinsipnya? Nah, kalau mengenai prinsip ini mungkin bisa kakak sebutkan sekarang. Yang terdiri dari inklusif atau tidak bersikap eksklusif, kemudian terbuka, kemudian konsistensi, damai, dan kebersamaan, kemudian ada kesetaraan, kemudian tidak merasa yang paling benar, ada toleransi, dan terakhir musyawarah yang disertai penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda pendapatnya tentunya, oke? Nah, kemudian ada materi tentang NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang harus adik-adik pelajari yaitu yang pertama ada sistem tata negara Indonesia yang terdiri dari hakikat demokrasi, kemudian ada macam-macam demokrasi, pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia, kemudian pentingnya demokrasi bagi kehidupan masyarakat, sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai ilmu, kemudian kedaulatan rakyat,
dan ada sistem pemerintahan Indonesia. Oke. Nah, untuk selanjutnya materi TWK yang harus adik-adik ketahui yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Nah, ini mungkin sangat rumit bagi adik-adik, tapi percayalah nanti yang bakal keluar di TWK itu seperti yang sudah kakak alami untuk CATSKD itu rata-rata seperti tanggal peristiwa, kemudian sejarah, kemudian ada beberapa pasal-pasal penting yang harus adik-adik pelajari, dan kemudian ada seperti wawasan kebangsaan yang sifatnya itu cerita atau sejarah. Nah, itu benar-benar harus adik-adik persiapkan. Nah, di sini sudah dicantumkan juga bahwa sejarah nasional Indonesia itu sangat penting untuk adik-adik pelajari, karena ketika adik-adik nantinya menjadi pegawai negeri sipil, tentu harus adik-adik mengetahui sejarah Indonesia. Mungkin adik-adik pernah mendengarkan arti dari jas merah atau jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, mungkin itu saja dulu mengenai materi-materi TWK yang harus adik-adik persiapkan sebelum adik-adik mengikuti tes CATSKD, oke? Dan kakak di sini akan juga membagi ilmu tentang TIU dan juga TKP di channel-channel atau di konten selanjutnya, oke? Karena ini satu aja dulu agar adik-adik fokus, jadi kakak doakan yang terbaik untuk adik-adik dan semoga sukses dan lancar mengikuti jalur pola pembibitan si pencatar 2019, oke? And see you next time. Peace.